Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Gali Saputra dengan NPM 23592010088 dari kelas 5D. Di video ini, saya akan membuat tugas untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan mesin learning pada proyek UTS yang telah dipilih dalam bentuk video. Langsung saja, di sini programnya yang sudah saya lakukan yaitu deteksi URL phishing. Nah, sebelum lanjut masuk ke dalam tugasnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang digunakan, yaitu URL, type, URL length, count digits, count dots, hyphens, add, question, equal, slash, https, www, IP, suspicious word, entropy, label, panjang URL, log, dan entropy log. Itu adalah keseluruhan fitur yang sudah dilakukan, fitur engineering, dan juga berikutnya di sini adalah pembagian tes. Untuk variabel X, saya menghapus fitur URL, type, dan label karena sudah tidak digunakan lagi. Untuk variabel Y-nya, saya menambahkan label. Nah, berikut ini adalah model atau algoritma yang digunakan. Algoritma ini yang akan dilatih untuk dijadikan model prediksi URL phishing tadi. Yang pertama yaitu saya memilih XGBoost, LightGBM, dan CatBoost. Nah, ketiga algoritma ini dikhususkan untuk mengklasifikasi. Pemilihan algoritma XGBoost, LightGBM, dan juga CatBoost dilakukan karena ketiganya merupakan model boosting modern yang terbukti sangat efektif dalam menangani dataset berukuran besar dan pola nonlinear yang kompleks, seperti pada masalah deteksi ini, yaitu URL phishing. Selain itu, ketiga model ini mampu memproses fitur numerik hasil rekayasa fitur yang sudah saya sebutkan sebelumnya secara efisien serta memberikan performa prediksi yang kuat pada dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang. Nah, saya akan tunjukkan distribusi dari kelas yang tidak seimbang tersebut atau variabel Y dengan target. Nah, seperti berikut ini dengan benign, defacement, phishing, dan malware. Ketiganya atau algoritma tersebut sama-sama menggunakan pendekatan gradient boosting sehingga mampu mempelajari pola halus dalam URL yang tidak dapat ditangkap oleh model tradisional. Nah, maksudnya saya perjelas lagi yaitu XGBoost unggul karena stabil, juga memiliki regularitas yang kuat dan cocok untuk dataset besar. Sementara LightGBM dipilih karena sangat cepat dan efisien berkat mekanisme histogram based learning. Dan yang terakhir, CatBoost memberikan keunggulan dalam menangani fitur non-numerik dan mengurangi risiko overfitting sehingga meningkatkan konsistensi hasil prediksi. Itu ada alasan kenapa saya memilih ketiga algoritma tersebut. Nah, lanjut ke hasil dari model yang sudah dilatih tadi. Ke yang pertama yaitu XGBoost. Oke. Model XGBoost di sini menunjukkan kinerja yang cukup kuat dengan akurasi 91,58%. Nah, yang menandakan kemampuan yang unik atau baik dalam mengklasifikasikan sebagian besar URL ke dalam kategori yang benar. Nah, metrik
precision, recall, dan F1 score pada setiap kelas memperlihatkan bahwa model lebih unggul dalam menangani kelas mayoritas, sementara performa terhadap kelas minoritas itu sedikit menurun karena ketidakseimbangan data. Bisa dilihat di sini, secara khusus 0 atau B9 dan 1 kelas divestment memperoleh F1 score di atas 0,85 yang menunjukkan identifikasi yang stabil dan konsisten. Namun, recall pada kelas 3 malware yang ini itu lebih rendah karena sebagian contoh kelas ini masih salah memprediksi sebagai kelas 0 dan 1. Confusion matrix dari model XGBoost itu memperlihatkan bahwa model paling sering keliru ketika membedakan antara kategori yang sifatnya mirip atau memiliki fitur URL yang tumpang tindih, seperti salah klarifikasi sekitar 3,931. Yang ini, nah, instance kelas malware menjadi benign sehingga menurunkan skor recall untuk kelas tersebut. Lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu Light GBM dengan akurasi 0,91,20%, menunjukkan performa yang kompetitif dan hanya sedikit berada di bawah XGBoost dalam kemampuan mengklasifikasikan URL ke kategori yang benar. Nah, metrik precision, recall, dan F1 score memperlihatkan pola yang mirip dengan model sebelumnya, di mana kelas mayoritas memiliki performa lebih baik dibandingkan kelas minoritas. Nah, IGBM ini mampu mempertahankan F1 score yang tinggi pada kelas 0 dan 1, menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam mengenali benign dan defacement. Namun, recall pada kelas 3 malware kembali lebih rendah dibanding precision yang terlihat lebih cukup banyaknya instance malware yang diprediksi sebagai benign. Nah, recall pada kelas 3 ini kembali lebih rendah dibandingkan dibandingkan precision yang terlihat dari cukup banyaknya instan malware yang diprediksi sebagai benign maupun defacement. Confusion matrix menegaskan hal ini karena terdapat lebih dari 4.100 lebih data malware yang salah dikategorikan sebagai benign, nah, sehingga menurunkan kemampuan model dalam mendeteksi ancaman dan akurat. Maksudnya yang ini. Nah, lanjut ke model berikutnya, yaitu CatBoost. Nah, model CatBoost menghasilkan akurasi sebesar 91,61%, menjadikannya model dengan performa terbaik di antara ketiga algoritma boosting yang digunakan. Nah, metric precision, recall, dan juga F1 score menunjukkan bahwa CatBoost mampu menjaga konsistensi performa di seluruh kelas. Meskipun masih terlihat penurunan recall pada kelas dengan distribusi data lebih kecil. F1 score kelas 0 dan 1 ini itu tetap lebih tinggi, memperlihatkan kemampuan model yang kuat dalam membedakan URL benign dan defacement. Namun pada kelas 3 malware, recall berada pada tingkat yang lebih rendah karena sejumlah besar instance masih salah diklasifikasikan sebagai benign atau defacement. Nah, confusion matrix-nya mengonfirmasi hal ini. Nah, dengan lebih dari 3.900 ini data malware yang dikira benign. Meskipun jumlah prediksi benar untuk kelas ini,
tetap lebih tinggi dibanding model lainnya sehingga memberikan peningkatan akurasi keseluruhan. Itu tadi adalah evaluasi matriks dari ketiga model yang digunakan, yaitu disebut LightGBM dan juga CatBoost. Berikutnya, di sini adalah perbandingan akurasi tiap model. Di sini sama saja seperti tadi, namun dia hanya fokus ke akurasi. Ada eh, perbandingan nilai dari ketiga model tersebut dan juga ada perbandingan yang ditunjukkan dengan grafik. Semuanya berada pada 90%. Namun, model yang paling besar di sini akurasinya merupakan SGBoost. Berikutnya, yaitu ringkasan evaluasi matriks. Ini sama saja seperti tadi, namun yang difokuskan bukan hanya akurasi, melainkan presisi, recall, dan juga F1 score-nya, beserta grafik dari ketiga model tersebut. Bisa dilihat di sini untuk akurasi yang terbesar adalah SGBoost. Namun untuk precision pada SGBoost juga lebih banyak dan recall juga lebih banyak dan F1 score di sini terlihat lebih banyak ke model CatBoost. Dan ini adalah grafik dari perbandingan evaluasi matriks tiap model tersebut. Berikutnya, ini adalah sudah termasuk dari memperluas interpretasi hasil model. Nah, di sini saya menampilkan eh, tingkat 10 fitur yang paling penting dari tiap model. Nah, untuk yang pertama ada SGBoost. Di sini fitur yang paling penting adalah mempunyai IP dan juga mempunyai www dan juga mempunyai HTTPS. Berikutnya, pada model Lite GBM, yang paling penting merupakan panjang URL. Dan yang kedua adalah jumlah slash dari URL. Dan ketiga ada jumlah digits. Itu untuk model HGBM. Dan yang terakhir untuk model CatBoost yang paling banyak berpengaruh adalah jumlah slash. Diikuti dengan jumlah digits dan terakhir jumlah dots. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.